Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat beri salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini kita bicara bagaimana sih cara kita bersyukur, ya? Ada 8 cara nih cara kita bersyukur. Sebenarnya banyak lagi ya, tapi kita akan bahas hari ini ada 8 cara bersyukur atas segala nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah cara kita bersyukur bisa dengan lisan, ya, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, ya. Alhamdulillah ala kulli hal, semua ya keadaan-keadaan kita syukuri. Kita mengucapkan alhamdulillah berarti kita telah mengagungkan Allah, memuji Allah. Karena kita sadari Allah lah yang memberikan semua nikmat yang ada pada diri kita. Oleh karena itu patut lisan kita mengeluarkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir berupa itu kalimat alhamdulillah, ya. Dengan kalimat-kalimat alhamdulillah yang keluar adalah hal-hal yang baik. Oleh karena itu kita lisan kita juga selalu yang berkata yang baik, berkata yang benar, hindari dari kata-kata yang membuat sesuatu hal yang keburukan atau menyakitkan orang lain. Cara bersyukur adalah dengan lisan yang senantiasa mengagungkan Allah, memuji Allah, dan lisan yang senantiasa selalu mengucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, ya, dan menghindari lisan-lisan dari kata-kata yang buruk. Yang kedua, cara kita bersyukur adalah kita, ya, menyadari bahwa nikmat yang ada pada diri kita ini tidak terhingga. Yang Allah berikan tidak terhitung. Ini bisa kita cek dalam surat Ibrahim ayat 34, saya bacakan artinya. Dan Dia telah memberi kepadamu keperluan dan segala apa yang kamu mohonkan padanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya atau tidaklah kamu dapat menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Nah, jadi kalau dari ayat ini dalam surat Ibrahim ayat 34 ini Allah mengatakan kamu tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan, tidak berhingga, tidak bisa kita menghitungnya. Nah, karena itu kita sadari apa yang ada pada diri kita ini adalah karunia Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah kepada kita. Yang bagaimana kita tidak bersyukur setiap hari kita diberikan oleh Allah, ya, dari jasad kita saja, pendengaran, ya, kemudian penglihatan, tangan, kaki, ya, kesehatan, itu dari jasad tubuh kita. Belum lagi nanti yang Allah berikan dalam bentuk rezeki, keluarga, ilmu, harta. Masya Allah, jadi kalau kita menghitung nikmat Allah tidak akan bisa kita menghitungnya. Karunia, ya, nikmat Allah, karunia Allah sangatlah besar, ya, pada kita. Oleh karena itu patut kita bersyukur. Cara kita bersyukur adalah dengan kita banyak mengingat karunia dari Allah yang tidak bisa kita menghitungnya. Kemudian juga bagaimana cara kita menemukan rasa bersyukur pada Allah adalah kita tidak mendustakan nikmat yang Allah berikan. Jadi jangan kita bangga, oh saya mendapatkan ini karena karya saya, hebatnya saya, kekuatan saya, ilmu saya, pintar saya, tidak. Ya, cara kita bersyukur kita, ya, tidak mendustakan apa yang datang dari kita, apa yang kita peroleh itu hadza min indillah. Semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada sifat sombong. Ya, tidak merasa ini gagahnya kita, kuatnya kita, bisanya kita, tapi kasih sayang Allah, ya, hadza min indillah. Semua karunia dari Allah. Kemudian yang keempat, menumbuhkan rasa syukur adalah kita memiliki sifat yang ikhlas menerima kesenangan, kesedihan. Jadi itu juga menumbuhkan rasa syukur. Apapun keadaan yang kita dapatkan, gitu, kita tetap bersyukur. Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan sedih. Kalau memang itu yang Allah berikan kepada diri kita, tetap kita bersyukur karena pada hakikatnya kebahagiaan, kesedihan itu adalah semuanya memang kehendak Allah terhadap diri kita.
Ya, kadang nikmat bersyukur dalam keadaan kita kesedihan, ya, atau kekurangan. Kita tak bersyukur dengan cara apa? Kita memohon kepada Allah, ya Allah, aku tidak sendiri, aku ada Engkau yang Maha Kuat. Kalau kita kurang harta, bilang sama Allah yang Maha Raja, Engkau yang Maha Pemberi rezeki. Aku tidak sendiri, ada Engkau yang Maha Kaya, ya Allah. Nah, yang begitu membuat kita itu tetap bersyukur dalam segala kondisi apapun, baik senang maupun sedih, karena kita yakin Allah akan bersama kita ketika keimanan kita adalah keimanan yang terus kita menjadi keimanan-keimanan semakin kuat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, ikhlas. Nah, apalagi? Ya, cara kita bersyukur adalah yaitu kita berbagi rezeki, ya, ilmu. Kita berbagi rezeki, ilmu, kebahagiaan dan kebaikan. Berbagi rezeki kalau kita dititipkan oleh Allah harta, berbagilah rezeki dengan harta kita. Kalau kita dititipkan oleh Allah ilmu, kecerdasan, kepintaran, berbagilah dengan ilmu kita. Kalau kita punya waktu yang luang, berbagilah dengan waktu kita, ya. Ataupun misalnya kita juga ya bahagia, ayo berbagilah kebahagiaan-kebahagiaan kita, tebarkan kebaikan-kebaikan, tebarkan kasih sayang. Ya, dengan demikian itu bagian daripada cara kita bersyukur kepada Allah, berbagi rezeki dalam bentuk harta, berbagi ilmu dalam bentuk kalau kita misalnya memiliki ilmu, berbagi misalnya waktu untuk bisa kita menolong sesama manusia. Apalagi kalau kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan bagi orang lain. Itu yang kelima. Yang keenam, ya, cara kita bersyukur ya adalah kita harus menjaga nikmat tersebut dari kerusakan. Jangan sampai Allah menitipkan nikmat tersebut, ya, Allah menitipkan harta, ilmu, tidak dipakai untuk hal yang baik, itu akan rusak. Ya, diberikan harta tapi dilakukan untuk hal yang tidak baik, bermaksiat, ya. Diberikan ilmu, dia ilmu itu dia ya kadang menzalimi orang lain, diberikan kekuasaan, dia tidak amanah, ya. Tetapi ketika diberikan oleh Allah, jangan dilakukan untuk kerusakan. Tapi ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah tersebut, dia buat maslahat untuk kebaikan-kebaikan, untuk bisa memberikan kebahagiaan, ya, kebaikan-kebaikan, sebar kebaikan-kebaikan itu pada orang lain, ya, sehingga dengan demikian nikmat yang dia peroleh mendapatkan sesuatu hal yang Allah ridhoi, bukan untuk kemaksiatan apalagi kerusakan. Bagaimana lagi cara kita bersyukur? Yaitu adalah menjaga keimanan kita, ya. Nah, menjaga keimanan kita itu ya dengan ibadah agar kita terhindar dari penyakit-penyakit hati. Nah, ini juga supaya kita bersyukur, hindari penyakit-penyakit hati, ya. Cara kita menghindari penyakit hati, jangan sampai ketika Allah memberikan nikmat kepada kita jadi sombong dengan kekayaan, sombong dengan jabatan, sombong karena punya pengaruh tertentu, sombong karena punya titipan-titipan Allah berikan, baik ilmu, harta, ya, kekuasaan, ya. Tapi ya harta-harta tersebut, ya, ataupun ilmu tersebut kita hindari dari penyakit hati, sombong, riya, hasad, dengki. Hindari penyakit-penyakit tersebut sehingga kita betul-betul ya mencapai ridho Allah dengan nikmatnya. Dan ketika nikmat itu Allah berikan, kita pakai nikmat itu sebagai sarana untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita bersyukur adalah melalui harta benda, tidak jelas, ya. Nah, harta benda kita bahkan zakatnya, infak sedekahnya. Karena harta-harta yang pada diri kita itu adalah titipan, semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Oleh karena itu mungkin kita diberikan nikmat harta, sebagaimana yang harus kita keluarkan, apakah infaknya, apakah itu zakatnya, sehingga ketika kalau kita pulang kepada Allah, kita sudah ketika kita dihisab, kita sudah melakukannya, itu hal yang baik. Nah, itu adalah 8 cara kita bersyukur. Nah, apa tanda-tanda orang yang tidak bisa bersyukur? Yaitu dia tidak menerima kekurangan, ya, dia selalu mengeluh, ya, dia selalu pesimis, ya, dia kikir, dia selalu menginginkan milik orang lain. Nah, itu kita hindarkan. Tanda-tanda orang yang tidak bersyukur, dia selalu mengeluh, kikir, kemudian selalu dia menginginkan nikmat orang lain, kemudian dia tidak mau menerima kekurangannya, ya kan? Atau dia tidak ikhlas. Harapkan sesuatu selalu ada ikhlas. Mudah-mudahan ya 8 tanda cara kita bersyukur tadi kita bisa lakukan dan kita menghindari tanda orang yang tidak bersyukur tadi. Anda orang tidak bersyukur, dia pesimis, dia kikir, dia tidak ikhlas, kemudian dia juga menganggap kecil nikmat Allah, dan yang juga dia menolong ingin mendapatkan suatu imbalan dan dia selalu mengeluh. Kita hindarkan, ya, hindarkan tanda-tanda yang tidak bersyukur, tapi justru kita ambil 8 tanda tadi, ya, tanda-tanda orang yang pandai bersyukur tadi.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan 8 tanda cara kita bersyukur tadi bisa kita praktekkan dan kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada salah, hilaf, saya minta maaf kepada pemirsa semua, karena juga saya punya kekurangan, keterbatasan. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Saya istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Salah hilaf saya, astagfirullahaladzim, dan kepada para pemirsa semua, penonton semua, saya mohon maaf lahir batin atas kesalahan, kekurangan, dan keterbatasan yang saya miliki. Alhamdulillah, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.